Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rindi Antini. Saya Yanwar Putra. Kami Duta Baca SMA Negeri 1 Sumberjaya. Mau tahu literasi di SMA Negeri 1 Sumberjaya? Yuk ikuti kita. Halo. Apa ini? Lagi belajar biologi. Apa yang dibahas? Jalur peredaran darah. Nah, teman-teman, ternyata literasi ini bukan hanya soal membaca, menulis, ataupun apa, tetapi literasi ini mencakup semua hal yang berhubungan dengan proses belajar. Nah, tentunya tadi proses belajar secara bersama-sama tentu dapat menambahkan atau mendapatkan feel yang berbeda. Nah, ada beberapa anak yang menunjukkan bahwa belajar secara bersama-sama itu dapat meningkatkan atau bisa menyerap pelajaran dengan begitu mudahnya. Nah, betul banget tuh. Nah, sekarang ayo kita cek lokasi yang paling banyak literasinya, yaitu perpustakaan SMA Negeri 1 Sumberjaya. Yuk. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bersama yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sumberjaya. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, boleh izin bertanya, Boleh. mengapa Bapak sangat mensupport literasi di SMA Negeri 1 Sumberjaya ini? Saya support itu karena literasi itu yang dasar untuk keberhasilan pendidikan. Mulai dari literasi membaca, literasi numerik juga kan sama matematiknya. Sebenarnya yang ingin saya katakan setelah minimal daya membaca, dan setelah terbiasa membaca, karena sering membaca pasti siswa akan senang menulis juga dan seterusnya. Nah, kemampuan ini akan memperkuat pemahaman, menanamkan konsep dasar lah kepada siswa itu. Sehingga apapun yang dipelajari, materi tersebut apapun, kalau penguasaan literasinya cukup itu mudah. Jadi saya support apapun kegiatannya, silahkan. Kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu guru, termasuk OSIS, silahkan. Kita kembangkan kegiatan untuk meningkatkan literasi siswa. Mau membuat materi siswa, gitu kan? Atau majalah pustaka siswa online boleh gitu kan, ataupun kegiatan-kegiatan lomba gitu kan, yang berkaitan dengan literasi, pembimbingan menulis dan sebagainya, tulis puisi, itu silahkan dikembangkan. Karena Bapak yakin kalau kemampuan literasinya sudah bagus, keberhasilan pendidikan, mempelajari apapun bisa lebih cepat dibanding dengan yang tingkat penguasaan literasinya kurang. Jadi Bapak juga senang baca, senang menulis. Alhamdulillah terdapat Bapak rasakan. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Seperti yang tadi teman-teman dengar, dan pokoknya dari petinggi sekolah ini juga sangat mendukung sekali tentang program literasi. Dan terima kasih Bapak atas waktunya karena sudah mau kami ajak berbincang-bincang tentang literasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan kami. Kami literasi boleh tak? Boleh.
Salam literasi, salam. Nah, di sini kita sudah bersama Ibu Ismaliawati. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Pak, Nah, Bu, terkait dengan literasi, apa sih yang membuat Ibu tuh termotivasi hingga saat ini bisa menerbitkan begitu banyak karya ini? awalnya saya cuman ingin menguji diri saya dalam artian sebatas mana sih kemampuan saya dan kepedean saya dalam menuangkan isi pikiran saya. Jadi makanya saat ada tawaran dari teman saya bahwa ada workshop kepenulisan, saya izin suami, kemudian saya ikuti kegiatan workshop itu, dan ternyata setelah ketemu dengan kegiatan-kegiatan workshop itu yang di situ banyak sekali menantang saya untuk bisa menuangkan ide-ide kepenulisan saya yang di luar ekspektasi saya, yang selama ini sehari-hari saya berkecimpung di dunia pendidikan. Saya dituntut untuk menulis di luar itu. Contoh kayak misalnya buku yang dipegang itu kan tentang si kancil. Image yang selama ini kita bangun, yang kita tahu itu adalah kancil, si anak nakal. Saya saat itu ditantang untuk membuat sebuah tulisan yang sudah dibatasi. Panjang ceritanya itu cuma 1 halaman, dan di situ temanya kancil adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi perilaku kancil itu baik, bukan perilaku kancil yang nakal. Nah di situ jadi saya berpikir, oh ternyata ketika menulis itu memang kita dituntut untuk bisa berkreasi dan berimprovisasi dalam segi bahasa. Walaupun mungkin yang saya rasakan sebetulnya saya sendiri mengakui bahwa saya memiliki keterlambatan ini, jadi ada hambatan di dalam bahasa saya sebetulnya. Nah dengan mengikuti kegiatan workshop ini, akhirnya saya merasa tertantang bahwa saya harus banyak belajar untuk bisa menuangkan dengan kalimat yang sederhana tapi bisa mengcover semua satu cerita itu. Jadi iseng-iseng aja sebetulnya, walaupun saya memang suka dengan penulisan, tetapi untuk terjun sekali dalam arti membuat karya dalam bentuk buku, ya saya memang itu awalnya iseng dan ikut terjun ke situ. Awalnya iseng tapi berhadiah. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan yang suka bikin cerita, coba aja deh kalau ada lomba apa-apa kirimin, siapa tahu berhadiah seperti Bu Betul, ini. sepakat gitu. Dan itu jadinya saya jadi ingat awal mulanya saya akhirnya memutuskan untuk saya mencoba nulis lagi gitu kan. Awalnya tahun 2020 lalu, ketika awal-awal masa pandemi ya, ada seorang guru di sini, Bu Mumun, mungkin kalian tahu ya. Nah beliau mengajak saya, beliau bilang kepada saya gini, "Boys, ikut yuk lomba menulis puisi." Seperti itu. Oke, saya iseng aja ikut. Oke Bu, ikutlah. Saya bilang yang penting mah saya menulis. Kemudian saya tidak berpikir saya harus mendapatkan juara atau bagaimana, enggak. Ternyata pas pengumuman salah satu puisi yang saya kirimkan masuk finalis. Untuk guru ya, misalnya untuk kategori guru secara nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti awalnya dari ajakan rekan ya Bu ya? Ya betul. Jadi sepertinya kalau nggak diajak sama teman saya kayaknya udah akan flat aja gitu, nggak akan ada istilah coba-coba tadi seperti itu. Nah mungkin yang kita kenal itu Ibu itu sebagai guru BK. Nah, kenapa bisa berkecimpung dengan dunia sastra ini Bu? Kalau ditanya kenapa, saya akan menjawabnya saya suka. Setelah saya suka, saya coba pelajari dan ternyata dalam arti mengasihkan ya, dan ternyata saya menemukan sesuatu hal yang lain yang berbeda pada diri saya ketika saya menulis di situ. Saya bisa berperan seperti layaknya saya sebagai lakon yang saya ceritakan dalam tulisan itu, atau saya sendiri sedang seperti seolah-olah saya sedang mengasah emosi saya di sana. Saya harus bisa menuangkan dalam bentuk tulisan sebenarnya rasa yang saya punya di situ dengan bahasa yang
ya tergantung segmen juga ya. Kalau misalnya memang ceritanya untuk anak-anak ya berarti saya harus bisa menyelami bahasa anak-anak. Bagaimana cerita saya disampaikan kepada anak-anak yang bisa dipahami oleh anak-anak tadi. Jadi kalau ditanya awalnya kenapa sih bisa ke sini? Ya awalnya suka gitu. Tapi kalau saya termasuk orang yang kalau melakukan segala sesuatu itu harus suka dulu nih. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, ternyata apapun bidangnya, jika kalian mempunyai bakat menulis atau mempunyai sesuatu hal kesukaan yang lain, itu bisa menjadi sesuatu hobi yang Berprestasi. iya. Mudah-mudahan amin. Tentunya itu kita tidak lupa dengan yang namanya ada proses kontinu ya. Jadi kalau kita misalnya kita nulis satu udah cukup, enggak. Jadi kita mencoba untuk tidak merasa cukup dengan satu karya saja. Dan beberapa kali yang memang saya sampai saat ini PR saya adalah bagaimana saya bisa menulis dalam bentuk esai. Seperti itu, karena beberapa kali saya mengikuti event penulisan esai, ya saya baru sebatas sebagai finalis aja, belum sampai pada ya apa belum. Jadi saya masih belajar terus sih. Gitu. Jadi karena memang saya sendiri bukan basic saya bukan dari bahasa Indonesia atau dari penulisan bukan, jadi saya harus banyak belajar lagi. Mungkin ada tips itu Bu untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Sumberjaya untuk menggairahkan lagi literasi yang ada gitu Bu. Satu kuncinya pertama adalah suka dulu. Ya, suka dulu. Literasi itu luas. Jadi tidak hanya menulis, tidak hanya membaca, tetapi satu kesatuan yang berkaitan dengan menulis dan membaca tadi. Dan membaca itu bukan hanya berdasarkan buku saja, tetapi kita juga harus mau membuka, open. Dalam artian apa saja yang bisa kita serap informasinya, kita kemudian kita tuangkan dalam bentuk sesuatu, entah itu gambar atau apa. Karena saya juga sendiri di situ ada beberapa buku karya yang cerita saya itu ada dituntut untuk bisa menggambar juga. Jadi kita bisa mendeskripsikan apa yang kita lihat dan kita tuangkan dalam bentuk karya seperti itu. Hanya saja yang saya amati, karena mungkin sekarang udah tantangannya dan gadget ya. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kan lebih memilih aplikasi atau alat-alat yang lebih canggih dan lebih menguasai ke sana ketimbang kita literasi yang sangat sederhana. Padahal kalau kita mau menggali, kita mulai dari yang sederhana dulu. Jadi intinya suka dulu, kemudian kita mau belajar menggali sesuatu yang memang dari yang sederhana terlebih dahulu, itu minimal. Terus setelah itu pengembangannya ya kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang mendukung dari tentang literasi tersebut. Yang seperti kemarin dilakukan juga ya, misalnya ikut event apa, kalian itu kalau nggak salah Duta Baca apa ya? Iya benar. Duta Baca. Terus setelah itu yang terakhir kemarin apa ya? Untuk yang terakhir cerpen. Oh yang cerpen ya? Iya. Nah sekarang berarti tinggal kita sudah punya nih Duta Baca. Tinggal bagaimana caranya kita collab, ya. Kita kolaborasi untuk bisa menghidupkan literasi yang dari seperti itu. Terima kasih Bu. Nah teman-teman, ternyata literasi itu sangat luas ya, dan ada beberapa tips yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah tentunya tetap belajar dan salam literasi. Literasi Semansa Jaya, membangun diri dengan literasi.